Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membicarakan tentang kedudukan BK di institusi pendidikan. Ketika kita bicara tentang institusi pendidikan, maka yang terbayang oleh kita adalah sebuah sekolah, lembaga sebuah sekolah. Maka di sekolah itu ada 3 bidang yang sangat penting dalam pengelolaan dan tercapainya tujuan dari sekolah. Yang pertama adalah manajemen dan kepemimpinan. Kemudian instruksional dan terakhir adalah pengembangan siswa. Manajemen dan kepemimpinan tentu di sini adalah manajerial yang berkaitan dengan sarana prasarana, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan seterusnya itu dipimpin oleh kepala sekolah. Maka bidang manajemen dan kepemimpinan itu di bawah kepemimpinan kepala sekolah dan staf administrasinya. Sedangkan bidang instruksional itu berkaitan dengan transfer ilmu yang dibidangi tupoksinya, tugas pokok fungsinya adalah guru mata pelajaran. Sementara yang ketiga, pengembangan siswa yang kita kenal dengan BK di sekolah. Jadi wilayah BK itu bagian dari totalitas pengelolaan sekolah. Bagian dari totalitas pengelolaan sekolah. Ada BK. Maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah guru BK. Ketiga aspek atau bagian ini yang ada di sekolah memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya? Adalah pengembangan potensi siswa secara optimal. Bagaimana siswa bisa dikembangkan potensinya secara maksimal. Maka ketiga aspek ini atau ketiga bagian ini tidak bisa dilepaskan dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, ketiga bagian ini harus harmonis, saling bekerja sama. Maka masing-masing bagian memiliki peran masing-masing dalam hal mencapai tujuan dan dalam kaitan dengan bimbingan dan konseling, maka kepemimpinan, guru mata pelajaran, dan terutama guru BK memiliki peran masing-masing untuk lancarnya program BK di sekolah. Lantas apa yang bisa dilakukan kepala sekolah? Mungkin antum nanti diberi amanah menjadi kepala sekolah, maka ada beberapa hal penting yang bisa antum lakukan sehingga program BK di sekolah yang antum kepalai bisa maksimal melayani para siswa sehingga tujuan tadi yaitu pengembangan potensi siswa secara maksimal bisa tertangani. Kepala sekolah merupakan pemimpin bagi program BK. Maka dia sebagai pemimpin, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Peran pertama ini akan menentukan untuk peran-peran berikutnya. Misalnya mengapresiasi pentingnya BK di sekolah. Ketika pemimpin kepala sekolah tidak merasa penting BK, maka keberadaan BK di sekolah menjadi terabaikan dan penanganan terhadap permasalahan dan pengembangan pada siswa akan terganggu. Begitu pula ketika kepala sekolah tidak memimpin program BK dengan baik, maka
tidak ada anggaran untuk BK. Padahal untuk melakukan pelayanan BK membutuhkan biaya. Begitu pula berikutnya dengan fasilitas, adanya ruang BK, itu sangat penting untuk guru BK melakukan pelayanan terhadap siswanya secara maksimal. Sehingga tujuan yang akan kita capai bersama-sama untuk pengembangan potensi siswa itu bisa terlaksana secara maksimal. Maka guru kepala sekolah dalam hal ini sangat penting peranannya. Maka dalam tanggung jawab dia sebagai kepala sekolah, dia mengkoordinir program BK itu. Karena mengkoordinir juga dengan pihak luar yang membutuhkan, misalnya mengadakan bimbingan yang membutuhkan pihak-pihak luar untuk datang ke sekolah, maka dia punya peran penting di sini. Dalam hal menentukan siapa yang bertanggung jawab, siapa ketua atau yang koordinator BK-nya, maka kepala sekolah yang menentukan, karena guru BK itu di bawah kepala sekolah dan kepala sekolah adalah atasan langsung dari guru BK. Dia juga perlu mengembangkan SDM BK-nya di sekolah. Maka guru BK bisa diterjunkan atau dikirim ke pelatihan-pelatihan untuk mengupdate ilmu dan keterampilan bimbingan konseling mereka sehingga bisa melayani siswa secara maksimal. Dan terakhir yang peran penting kepala sekolah adalah merencanakan, mengkoordinir dan mengarahkan segala sumber sekolah itu untuk peningkatan program BK. Dia bisa meminta guru, mata pelajaran, dia bisa mengkoordinir tata usaha, dan lain sebagainya untuk peningkatan program BK itu. Maka kepala sekolah bisa menindaklanjuti kepada staf-staf yang lain, seperti guru mata pelajaran. Sebagai calon guru mata pelajaran, apa yang bisa andil yang bisa dilakukan untuk pengembangan BK di sekolah sehingga tujuan pengembangan potensi siswa tadi bisa tercapai? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, guru mata pelajaran sudah dibekali dengan berbagai mata kuliah tentang perilaku manusia. Misalnya tentang psikologi perkembangan, psikologi umum, psikologi pendidikan yang telah dibahas sebelumnya, mata pelajaran sebelumnya, penguasaan kelas misalnya, itu sangat penting untuk dilakukan, digunakan dalam hal menangani siswa di kelas. Begitu pula untuk mendapatkan data perlu keterampilan observasi. Perilaku siswa mana yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kepada guru BK. Begitu pula dengan data-data diri siswa, maka ketika guru BK membutuhkan data tentang seorang siswa, guru mata pelajaran bisa memberikan masukan. Karena guru mata pelajaranlah yang sering berinteraksi dengan para siswa. Kadang di sebuah sekolah tidak disediakan guru BK untuk masuk kelas, sehingga mereka tidak ketemu langsung dengan siswa. Guru mata pelajaran juga bisa memberikan masukan kepada kepala sekolah agar program-program BK itu ditambah atau dikurangi. Ini kebutuhan yang mungkin untuk pengembangan diri siswa itu perlu disediakan dan seterusnya. Ketika sudah ada program BK, maka berjalan tidaknya program BK juga mendapat andil besar dari guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran bisa memberikan evaluasi
layanan BK mana yang kurang atau perlu ditingkatkan dan seterusnya. Guru BK yang mana yang kurang melayani siswa itu bisa menjadi masukan dari guru mata pelajaran. Dan dalam menyusun program BK, maka guru mata pelajaran akan diikutkan dalam memberikan masukan yang penting dari pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan siswa, dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang ditemui, fenomena-fenomena yang ditemui, maka program BK itu perlu menjadi masukan untuk pengembangan program BK tersebut. Maka guru mata pelajaran sangat penting di sini untuk menjadi pendobrak terfungsinya secara maksimal layanan BK di sekolah. Maka ada peran di sana ketika guru mata pelajaran melihat ada siswanya yang membutuhkan penanganan khusus ke BK, maka bisa merujuk ke BK. Begitu pula sebaliknya, guru BK bisa merujuk ke guru mata pelajaran ketika masalah yang ditemui itu adalah masalah mata pelajaran misalnya. Lantas, kadang guru mata pelajaran juga diberi tanggung jawab sebagai wali kelas. Wali kelas merupakan wakil dari orang tua di sekolah. Maka wali kelas lebih intens ketemunya, lebih intens interaksinya dengan siswa. Dan perannya tidak kalah penting dengan guru mata pelajaran. Sama dengan guru mata pelajaran tentang program BK, mungkin di kelasnya siswa-siswanya yang memberikan masukan dan dia melihat perilaku siswanya, fenomena-fenomena siswanya, bisa memberikan masukan untuk program BK itu. Dengan apa? Dengan dia berinteraksi dengan siswa, kemudian juga punya hubungan harmonis dengan guru BK, sehingga apa yang kebutuhan, keluhan siswa itu bisa dikomunikasikan secara maksimal dengan guru BK. Karena wali kelas itu juga sejawat dari guru BK. Juga tentang informasi, kemudian mereview materi-materi dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mana kurikulum misalnya MULOK, muatan lokal yang bisa diadakan di sekolahnya untuk siswanya. Sebagai wali kelas sangat penting di sini. Kemudian jangan terpaku hanya pada pencapaian akademik, karena siswa itu punya masalah. Dia juga perlu pengembangan. Maka tidak saja bidang akademik yang kita kembangkan, karena ada bidang yang lain. Misalnya hubungan sosialnya, terjadi clash atau bentrok dengan temannya. Ada juga dengan pemilihan jurusan misalnya tidak sesuai dengan tuntutan orang tuanya. Itu membutuhkan penanganan-penanganan khusus, maka jangan hanya terpaku nilai saja. Walaupun itu nilai itu bagian dari yang perlu dikembangkan, jangan cuman itu. Ada 4 bidang yang lain yang perlu dikembangkan. Bidang sosialnya, bidang personalnya, mungkin dia fobia, cemas, dan lain sebagainya. Juga bidang karir di samping bidang akademik. Berpartisipasi juga dalam komprehensif kasus. Ada siswanya yang berkasus, yang telah booming, kemudian perlu penanganan, maka wali kelas menjadi orang yang aktif, memberikan data mungkin yang dibutuhkan, mungkin teknik yang dibutuhkan, dan aspek-aspek lain yang dibutuhkan untuk penanganan kasus yang dialami oleh siswa. Di samping itu, membantu siswa ketika suatu tugas pembelajaran di atas kemampuan mereka.
Maka guru wali kelas itu punya andil dalam membantu ini berkaitan dengan akademik tadi. Kemudian ketika ada siswa yang membutuhkan layanan BK, maka dia bisa merujuk ke guru BK. Ketika bagian-bagian lain, kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan wali kelas itu intens dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan BK, maka tinggal guru BK-nya. Kemarin kita sudah bahas tentang konselor. Maka bagian dari sekolah adalah pengembangan diri siswa yang ditangani oleh guru BK. Maka guru BK itu bukan mata pelajaran, tapi dia bagian dari sekolah yang menangani bagian lainnya seperti yang saya sebutkan. Ada 4 bagian, yaitu akademik. Akademik bukan materi pembelajaran yang dia tangani, tapi mungkin gaya belajarnya, keterampilan belajarnya, prestasi belajarnya yang mungkin diakibatkan oleh bullying misalnya, itu yang ditangani, motivasi belajar dan seterusnya. Tapi dia bukan mata pelajaran. Dia masuk, diadakan sebuah jam atau disediakan jam masuk kelas itu bukan dalam rangka menguji mata pelajaran atau memberikan mata pelajaran, tapi dalam hal pengembangan diri siswa. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk apa? Mengembangkan dirinya dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa? Kebutuhannya, bakatnya, minatnya. Sehingga guru BK bisa memfasilitasi ini melalui apa? Berbagai kegiatan layanan. Nanti pada kesempatan lain kita akan bahas satu persatu tentang layanan apa yang bisa dilakukan oleh guru BK untuk tujuan tadi, pengembangan potensi siswa secara maksimal. Di sini ada konseling individu, guru BK menyediakan. Kalau ada yang membutuhkan konseling secara individu, ada konseling kelompok yang bisa dilayani oleh guru BK dengan 10 orang anggota kelompok yang punya masalah, kemudian dipecahkan secara kelompok. Kemudian ada bimbingan kelas atau klasikal, kemudian ada bimbingan kelompok. Kemudian ada juga tes, ada mungkin tes IQ nanti, tes bakat, tes minat. Kemudian asesmen non standar, misalnya sosiografi, sosiogram, di mana kedudukan siswa ketika di antara temannya, apakah dia terisolir, terpopuler, atau geng, itu asesmen non standar. Misalnya angket-angket gitu ya. Kemudian konsultasi juga berkaitan dengan misalnya karir, berkaitan dengan berikutnya adalah bimbingan dan informasi karir. Karirnya sekarang ini apa, yang kalau ngambil jurusan IPS, karirnya kemana, apa yang lapangan kerja butuhkan, begitu Pak. Informasi pendidikan, mau melanjutkan kemana setelah tamat sanawiyah misalnya, tamat aliyah, mau kemana setelah tamat, apakah ke IAIN, apakah ke UIN, apakah ke perguruan tinggi lain, dan jurusan apa yang mau dipilih. Semuanya menjadi kegiatan yang dilakukan oleh guru BK. Kemudian merencanakan implementasi pencegahan. Jadi mencegah terjadinya sesuatu yang mungkin dampak misalnya tawuran, penyalahgunaan narkoba, maka guru BK punya andil di sini. Juga aktivitas perkembangan bakatnya, minatnya, ya juga perkembangan antara ketika fase SD ke SMP, itu fase anak-anak ke remaja, itu juga menjadi konsen dari guru BK. Aktivitas administratif ini berkaitan dengan menghimpun data siswa, data keluarga siswa, dan seterusnya. Kemudian juga penyebaran informasi, komunikasi, dan hubungan publik berkaitan dengan
pihak luar yang mungkin dibutuhkan, atau mungkin siswa punya kasus yang melibatkan pihak luar, dan mungkin juga bisa bekerja sama dengan psikiater seperti yang sebelumnya kita bahas, guru BK bekerja sama dengan psikiater misalnya, kalau ada yang memang dibutuhkan untuk itu. Jadi ketika bagian di sekolah ini, yaitu kepemimpinan, instruksional, dan pengembangan individu atau pengembangan siswa, harus bekerja secara harmonis, interaksi yang harmonis akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pengembangan potensi siswa secara maksimal. Itu yang ingin kita bahas pada hari ini. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf, dan kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.